Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, sehingga kita bisa melakukan presentasi pada kali ini. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu Siti Radia, Desi Jusman, Syamsinar, Nurmila, Sri Indah Rahayu, Adam Syam, dan Rahmatullah. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri untuk membacakan materinya. Baiklah, adapun pengertian dari masalah belajar yaitu menurut Praitno 1985 mengungkapkan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kondisi tertentu itu dapat berkenan dengan keadaan dirinya, yaitu kelemahan-kelemahan, dan dapat juga berkenan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Selanjutnya itu jenis-jenis masalah dalam pembelajaran. Berikut ini akan kami sampaikan beberapa masalah dalam pembelajaran yang perlu untuk ditanggulangi. Yang pertama yaitu berkurangnya motivasi para peserta didik untuk belajar atau berpartisipasi dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu semakin banyak siswa yang membolos pada saat jam pembelajaran dimulai. Yang ketiga, pada zaman yang berkembang ini juga banyak sekali perkelahian muncul di kalangan antar pelajar. Yang keempat, prestasi siswa yang semakin rendah dan mengalami kemerosotan nilai. Dan kelima yaitu semakin menipisnya etika dan kesopanan dalam belajar. Selain masalah-masalah dalam pembelajaran yang telah diungkapkan, namun banyak sekali yang berbeda dan itu tergantung mereka menilai dari sudut pandang yang berbeda juga. Praitno mengungkapkan masalah belajar sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan akademik. Yang kedua, keterampilan dalam belajar. Yang ketiga, sangat lambat dalam belajar. Yang keempat, kurang motivasi dalam belajar. Dan yang kelima, bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar. Baik, selanjutnya identifikasi penyebab masalah dalam pembelajaran mengenai kurangnya motivasi belajar peserta didik di dalam melakukan pembelajaran, antara lain yang pertama, kurangnya sekolah menentukan guru yang kompetitif di dalam melakukan pembelajaran atau terlalu monotonnya proses pembelajaran di dalam sekolah. Yang kedua, kurangnya guru melakukan sebuah hubungan atau relasi dengan para murid yang menjadi peserta didiknya. Yang ketiga, kurang maksimalnya di dalam penggunaan alat ataupun media pembelajaran yang menjadi pendukung di dalam aktivitas belajar mengajar. Yang keempat, tidak adanya sebuah ide atau motivasi untuk membuat kelas yang hidup dan tidak berkesan kaku dan membosankan. Yang kelima, guru tidak melakukan upaya permasalahan kelas yang monoton yang membuat peserta didik menjadi malas untuk datang ke kelas. Yang keenam, kurangnya kemampuan peserta didik untuk bekerja di dalam kelompok-kelompok kecil untuk melakukan diskusi ringan. Yang ketujuh, tidak adanya upaya para tenaga untuk memulai cara pembelajaran yang baru, supaya peserta didik dapat lebih efektif di dalam lingkup pembelajaran. Tidak adanya sebuah penghargaan ataupun imbalan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih. Faktor-faktor penyebab masalah-masalah dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu faktor yang bersumber dari diri pribadi atau internal, yaitu faktor yang bersumber dari diri pribadi sendiri. Bagian A, faktor psikologis meliputi intelijensi, bakat, dan motivasi. Bagian B, fisiologis, yaitu gangguan-gangguan fisik berupa gangguan pada alat-alat penglihatan dan pendengaran yang dapat menimbulkan kesulitan belajar, seperti gangguan visual yang sering disertai dengan gejala pusing, mual, dan sakit kepala. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Bagian A, faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah, yaitu metode mengajar, hubungan guru dengan guru maupun hubungan siswa dengan siswa, dan sarana dan prasarana. Bagian B yaitu faktor keluarga.
meliputi keadaan ekonomi keluarga, hubungan antara sesama anggota keluarga, dan tuntutan orang tua. C. Faktor lingkungan masyarakat. Faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat yang dapat menimbulkan kesulitan belajar adalah media cetak, komik, buku-buku pornografi, media elektronik seperti TV, VCD, video, PlayStation, dan lain-lain. Adapun langkah-langkah pemecahan masalah-masalah dalam pembelajaran menurut Prayitno, Herman dan kawan-kawan 2006 159-160. Masalah pembelajaran siswa dapat dientaskan melalui pengajaran perbaikan, program pengayaan, peningkatan motivasi belajar, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, serta layanan konseling individual. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.